Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, ya Rabb, ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ilas sama, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'zini, fa ana radin ya Rab, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A'ila qaribin yu'zini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, Rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu, dengan turunnya satu mukjizat beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu. Kaumnya Musa, Musanya kelihatan. Mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada. Betul ke orang kafir sahaja yang dapat saksikan hari kiamat? Sebelum kiamat Allah akan matikan semua orang yang beriman, sehingga tak ada seorang pun yang sebut nama Allah, tak ada seorang pun yang sebut la ilaha illallah. Tinggal orang kafir saja ketika tu kiamat berlaku. Sekecil apapun dosa itu sudah cukup mendatangkan siksa kubur, walaupun belum tentu dia masuk ke dalam api neraka. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kisah yang masyhur berhubungan dengan masalah ini adalah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang pernah menziarahi kuburan lalu terisak-isak menangis seperti anak kecil. Lalu beberapa teman-temannya di zaman khilafah beliau berkata, wahai Amir Mu'minin, kenapa anda menangis melihat kuburan? Padahal Nabi SAW sudah menjamin buat anda surga. Dan anda ini siapa? Terkenal anak mantunya Nabi SAW, ya, dapat jaminan surga. Nabi sebutkan lisannya langsung, Utsman di surga, dijamin. Bagaimana bisa anda menangis seperti ini? Jawaban Utsman radhiyallahu anhu sangat bijak. Orang yang beriman dan berilmu punya jawaban yang tepat. Dia mengatakan Rasulullah SAW menjamin buat saya surga, tapi tidak menjamin saya selamat dari siksa kubur. Dari mana jaminan saya disiksa dulu di kubur? Nanti saya masuk surga, betul. Tapi di kubur disiksa dulu karena masih ada dosa. Maka pemahaman yang dikeluarkan oleh para ulama tentang tadi saya bilang, dosa itu, siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muadzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik.
Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Layak dia mendapatkan syafaatku pada. Diperintahkan untuk salat. Terdapat riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW itu jarang ditemukan beliau duduk. Jadi begitu bangkit, silakan. Tidak duduk tapi langsung naik. Paham? Seperti ini. Jelas? Sesekali, ingat sesekali ditemukan Nabi SAW khususnya seringkali terlihat pada tahun ke-9 Hijrah. 9 Hijrah. Berapa usia Nabi? Mas Boy? Sedang sholat, tidak usah menjawab. Baik, Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Hijrah ke Madinah usia berapa? Nabi kan di Mekah 13 tahun, kan? Plus 13. Baik ya. Usia berapa tahun? 53 tahun. Tambah 9? 62 tahun. Nabi wafat usia berapa tahun? Kurang lebih 63 tahun ke 10 Hijrah. Berarti setahun sebelum wafat. Nabi mengatakan, kaum lelaki, jika kalian mendengar Dajjal keluar, kumpulkanlah wanita-wanita kalian di dalam rumah kalian, istri kalian, anak-anak kalian, emak kalian, nenek kalian, ikatlah kaki mereka di dalam rumah, tutup pintu rumah rapat-rapat, tutuplah jendela rapat-rapat, bacalah di dalam rumah surat Al-Kahfi sampai Dajjal berlalu dari kota kalian. Kan itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencukupkan diri dengan sholat 5 waktu. Ustaz, kalau sholat 5 waktu, Ustaz, apakah mungkin masuk surga? Mungkin masuk surga. Tapi ingat, iman hamba itu naik turun. Ada masa-masa futur, masa-masa kita jadi malas beribadah. Biasanya kalau orang hanya punya yang wajib 5, kalau imannya lagi turun, apa yang akan terjadi? Yang 5 bisa telat. Turun lagi imannya, bisa ditinggalkan yang 5. Tapi kalau orang punya sholat sunnah, kalau imannya lagi down, kira-kira yang ditinggalkan sholat yang wajib apa yang sunnah? Sunnahnya. Dia biasa qobliyah ba'diyah, gak pernah qobliyah ba'diyah. Dia biasa Senin Kemis, gak pernah Senin Kemis. Kenapa? Imannya lagi down. Maka puasa sunnah, sedekah sunnah, sholat sunnah ini menjaga amalan wajib antum.